Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan 22 ayat 27 dan 32 yang berkata demikian. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini sama-sama akan kita renungkan di hari ini yang saya beri judul Jatuh Karena Diperingatkan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara Tuhan memperingatkan umatnya, hambanya, pelayannya ketika dia hidup menyimpang, ketika dia hidup bertentangan dengan firman, dan ketika dia hidup tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam cerita firman yang saya baca, kebetulan di situ adalah Tuhan memakai cara yang unik, membuat Bileam jatuh ketika keledai itu menghindar sampai 3 kali karena berhadapan dengan malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus. Saya mau share ada 2 poin buat saudara dan saya hari ini, bahwa Tuhan bisa memperingatkan saudara dan saya dengan cara dia mengizinkan kita jatuh supaya kita sadar. Ya, poin 1. Di poin 1 kita ambil dari pembacaan tadi tentang Bileam jatuh. Alkitab menceritakan, kalau saudara baca baik-baik di dalam Bilangan 22 dari mulai ayat 21 sampai 35, Bileam mengalami 3 kali jatuh ketika keledai itu menghindar. Dan itu sakit. Kalau saudara baca, ada yang keledai itu meniarap dan Bileam itu rasa sakit. Ada yang dia menghindar ke dinding, ke tembok. Keledai itu menghindar supaya tidak terbunuh. Dan seterusnya. 3 kali Bileam jatuh karena keledai itu menghindar dari pedang terhunus yang dipegang oleh malaikat Tuhan supaya Bileam selamat. Tapi Bileam masih keras kepala. Bahkan dia marah dan memukul keledai itu. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa terkadang Tuhan memakai cara di mana saudara diizinkan jatuh supaya saudara sadar akan perjalanan kehidupan saudara saat itu sedang menyimpang. Tuhan mau saudara sadar bahwa saat itu saudara sedang dihadang oleh Tuhan untuk cepat berbalik seperti Bileam. Dan anehnya, baru 3 kali, sampai pada ketiga kali baru Bileam sadar ketika malaikat Tuhan menegur Bileam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa kali Tuhan izinkan saudara jatuh? Ini jatuhnya Bileam jatuh fisik loh, bukan jatuh yang lainnya. Bisa juga jatuh yang lain, tapi jatuhnya Bileam jatuhnya secara fisik. Terkadang Tuhan mengizinkan saudara dan saya jatuh seperti Bileam, supaya kita sadar bahwa jalan yang sedang kita lalui, kita tempuh, kita tujui, itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Tuhan tadi bilang itu jalan yang menuju kebinasaan, sehingga Bileam harus dihadang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua itu kita bisa lihat di dalam kitab Samuel. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 17 dan 18. Jadi di sana berkata begini, jawab pembawa kabar itu, kabar ini orang datang bawa buat Imam Eli. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pineas, anak Imam Eli, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli, telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Kita cukup sampai di 1 Samuel 4 ayat 17 sampai 18a. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang kedua yang diizinkan Tuhan jatuh
adalah Imam Eli. Tapi jatuhnya Imam Eli tidak 3 kali. Kalau Bileam butuh 3 kali baru dia sadar. Tapi Imam Eli kenapa 1 kali? Dan 1 kali Imam Eli jatuh, Alkitab bilang batang lehernya patah dan Imam Eli langsung meninggal. Saudara pasti bertanya, mengapa Tuhan tidak memperingatkan Imam Eli beberapa kali seperti Bileam yang 3 kali jatuh? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, sesungguhnya Allah sudah selalu memperingatkan Imam Eli. Tapi Imam Eli tidak menghiraukan itu. Imam Eli tidak menghiraukan apa yang Allah katakan tentang kejahatan anak-anaknya. Bahkan Imam Eli membiarkan mereka dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Sehingga Allah berjanji kepada Nabi Samuel, bahkan Allah sudah menyampaikan ini kepada Nabi Samuel, untuk Allah akan menghukum mati Imam Eli dan keturunannya. Dan itu tidak akan Allah tarik. Bahkan Allah bilang kepada Nabi Samuel, korban manapun yang diberikan oleh Imam Eli untuk penghapusan dosa, tidak akan Allah terima. Hukuman ini tetap terjadi. Karena apa? Karena dia seorang imam di bait Allah. Tuhan mau memperingatkan saudara dan saya tentang cerita Imam Eli ini. Imam Eli bukan baru 1 kali jatuh. Sebenarnya saat dia tidak memperingatkan anak-anaknya, di situ adalah kejatuhan dia sebagai seorang tua yang tidak mendisiplinkan anak-anaknya untuk belajar hidup sesuai firman Tuhan. Dan endingnya di ayat tadi yang saya baca, ketika tabut Allah dirampas di zaman Imam Eli itu, bayangkan tabut Allah dirampas loh saudara. Orang Filistin mengambil tabut Allah, Israel dikalahkan, dan kedua anak Imam Eli terbunuh, tewas. Dan detik di hari yang sama, Imam Eli juga jatuh dan mati. Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya di poin yang kedua. Ada orang-orang yang jika tegar tengkuk, jika Allah sudah memperingatkan berulang kali dan tidak mengindahkannya, bisa fatal, bisa jatuh, dan kemudian dia akan meninggal seperti Imam Eli. Tapi saudara dan saya gak boleh takut. Selama Allah memperingatkan kita dan kita mengindahkan peringatan Allah, kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan peringatkan, maka kita bisa diluputkan dari kejatuhan itu, bahkan sampai pada kematian. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini, kalau poin pertama, 3 kali jatuh dia sadar, tidak sampai mati. Tapi yang kedua, Imam Eli cukup 1 kali jatuh dan dia mati karena dia sudah lama diperingatkan Tuhan. Kalau Bileam 3 kali diperingatkan Tuhan. Pilihan ada pada saudara. Mau menjadi orang yang cukup 1 kali jatuh dan diperingatkan Tuhan lalu sadar? Ataukah 3 kali jatuh? Ataukah berulang-ulang seperti Imam Eli dan pada akhirnya dihukum? Bahkan bukan saja Imam Eli, tapi dia dan keluarganya dihukum. Saya percaya saudara dan saya tidak mau seperti 2 tokoh itu. Mari jadilah pribadi yang sekali ditegur Tuhan pada saat kita jatuh, kita berbalik kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kita diluputkan dari banyak bahaya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi sadar saat diizinkan Tuhan jatuh. Amin.